Tubuh seorang ibu yang baru melahirkan adalah gerbang. Gerbang ke kehidupan yang baru. Namun juga gerbang yang tipis antara dunia nyata dan dunia lain. Bagi Santi, seminggu setelah melahirkan bulan adalah penantian yang menyakitkan. Jahitan di bawah sana terasa membakar dan kurang tidur membuatnya seolah berjalan dalam kabut. Sebagai ibu yang baru melahirkan, Santi yang merasa kurang tidur, merasa lemas, dan energinya terkuras habis. Malam itu dinginnya AC terasa menusuk, seolah bukan hanya hawa kamar, tapi hawa luar yang menembus masuk. Suaminya sudah tidur. Santi memandang box bayi, melihat dada bulan naik turun perlahan. Kelegaan kecil ini satu-satunya yang ia miliki. Santi baru terlelap sebentar ketika telinganya menangkap suara ganjil. Bukan tangisan bulan, bukan pula suara rumah yang berderik. Ini adalah rintihan seorang wanita, suara yang dipenuhi rasa sakit fisik yang begitu nyata. Santi membuka mata. Udara terasa lebih tebal. Seperti ada kelembapan asing di ruang ber-AC itu. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi hipnopompik atau gema dari rasa sakitnya sendiri. Namun, saat ia melihat ke box bulan, ia menyadari bahwa selimut tebal yang ia gunakan untuk membungkus box bayi tiba-tiba sedikit tersingkap. Ia menahan napas. Rasa dingin yang tadi menusuk kini terpusat di punggungnya. Santi bangkit. Setiap gerakan menimbulkan denyutan nyeri di tubuhnya, memperkuat kelemahan yang ia rasakan. Santi meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya menyapu dinding, dan di pojok dekat lemari, Santi melihatnya. Bukan hanya bayangan, ini adalah bentuk dari kelelahan yang nyata. Sesosok wanita berkulit pucat keputihan, tengah duduk meringkuk, menampakkan rambut panjang yang basah dan kusut. Matanya hitam cekung, menunjukkan penderitaan yang tak terbayangkan. Dan yang paling mengganggu, bau amis tipis seperti darah kering mulai tercium di udara. Santi tercekat. Ia mencoba berteriak, tapi kerongkongannya tercekat oleh ketakutan yang mengakar. Sosok itu mulai bergerak. Kepala wanita itu terangkat perlahan. Tatapannya kosong namun terpusat. Jari-jari panjangnya pucat dan kurus terulur dari kegelapan. Tangannya menggapai melewati dinding remang-remang menuju box bayi di mana bulan tertidur, seolah ingin menjangkau kehangatan dan kehidupan yang baru saja Santi ciptakan. Insting keibuan Santi tiba-tiba menembus rasa takutnya. Semua rasa sakit, jahitan, kelelahan, dan ketakutan hilang dalam satu dorongan untuk melindungi anaknya. Santi meraung, mencoba berteriak. Suara parau keluar dari mulutnya. Santi melemparkan senternya. Senter itu membentur lemari. Lampu utama kamar tiba-tiba menyala terang mengusir bayangan. Kosong. Sosok itu hilang ditelan cahaya. Hanya keheningan yang tersisa, diikuti tangisan kaget bulan dan erangan suaminya yang terbangun. Seketika Santi tersadar. Ia telah didatangi oleh sesuatu yang biasa disebut sebagai roh ibu yang meninggal saat melahirkan. Entitas yang tertarik pada kelemahan ibu yang baru melahirkan dan pada bayi yang baru lahir. Sosok yang mencari teman dalam penderitaan,
atau bahkan lebih buruk, mencari tumbal untuk menggantikan kehidupannya yang hilang. Ibu Santi kemudian menjelaskan, "Nak, setelah melahirkan, tubuhmu lemah, auramu tipis. Kamu baru saja menciptakan nyawa dan ada yang cemburu. Itu adalah roh ibu yang meninggal saat melahirkan. Mereka tertarik pada kelemahan dan energi bayi baru. Itu adalah Sawan, Nak. Sawan yang mengintai. Sosok yang mencari teman dalam penderitaan, atau bahkan lebih buruk, mencari tumbal untuk menggantikan kehidupannya yang hilang, Nak." Nasihat itu mengakar di pikiran Santi. Mulai saat itu, ritual kecil dilakukan setiap malam. Sebelum tidur, ia selalu memastikan pin peniti yang ia sematkan di baju bulan tidak terlepas. Ya, sebagai jimat kuno untuk menolak roh jahat, katanya. Ia meletakkan gunting kecil di bawah bantal bulan, sebuah mitos perlindungan bagi ibu dan bayi. Namun, perlindungan fisik saja tidak cukup. Santi tahu pertarungan itu belum selesai. Bahkan ketika lampu terang benderang, bahkan ketika suaminya berada di sampingnya, Santi tidak bisa sepenuhnya rileks. Kelelahan pasca melahirkan tetap menghantuinya. Dan setiap kali ia merasa lemah, setiap kali ia menangis dalam diam karena rasa sakit, ia tahu ia sedang membuka celah lagi. Santi mulai menganggap sosok pucat itu sebagai bayangannya sendiri. Wujud fisik dari kelelahan yang mengancam untuk mengambil segalanya. Setiap malam, setiap Santi tengah menyusui bulan, Santi selalu tertuju ke pojok gelap itu. Ia tidak melihat sosok itu secara fisik, tetapi ia merasakan kehadirannya. Ia merasakan sesosok mata yang sedih, sedang mengamatinya dari kegelapan, sedang menunggu ketika di mana Santi merasa lemah. Santi tahu wanita itu tidak pergi. Ia hanya menunggu titik di mana Santi menjadi lemah dan lengah, dan menunggu sampai rasa sakit dan kelelahan seorang ibu menjadi begitu mendominasi, sehingga celah itu akan terbuka kembali sepenuhnya. Ia tahu ia harus berjuang melawan kelelahan, bukan hanya demi kesehatan mentalnya, tapi demi melindungi nyawa kecil yang baru lahir itu dari kunjungan yang tak terhindarkan, yang mencari teman dalam penderitaan.